ibadah kita hari ini dengan pujian penyembahan dulu ya. Baiklah, saya akan mulai, tapi sebelum itu saya mohon kepada Opung Brahmana Sembiring untuk buka di dalam doa pembukaan. Silakan Opung. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan, Kau sudah memberikan kami ada waktu kesempatan kami untuk ikut ibadah pada sore hari ini Bapak. Ini semua yang terjadi karena kasih karunia Tuhan kepada kami, kekuatan, kemenangan, kesehatan yang Tuhan berikan. Pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang pagi hari, siang hingga pada sore hari ini. Bapak, sebelum kami melanjutkan memulai ibadah kami ini, mari Tuhan, Kau basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu, dan mari Tuhan agar ada perkenan Tuhan, urapan Tuhan, dan juga lawatan Tuhan pada kami kesempatan pagi hari. Semua kami dan teman-teman saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat Zoom ini Tuhan, mari Kau pimpin mereka agar mereka aktif ikut bersama-sama kami untuk kami dapat memuji menyembah Engkau, mendengarkan sebagian sabda Kristus. Kami percaya Tuhan, semua apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Nyanyian pujian yang kami nyanyikan, kami persembahkan menjadi satu persembahan yang berbau harum di kehiribatnya Tuhan. Engkau tampung semua nyanyian pujian kami Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Dan juga dalam pujian penyembahan ini kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam persekutuan kami pada sore hari ini, memberkati kami, melawat kami semuanya Tuhan. Kalau ada yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan penyakitnya, kalau ada terikat ikatan mungkin Tuhan ada hal yang tidak baik, Engkau lepaskan, bebaskan kami, sehingga Tuhan ada perbedaan kami mengikuti ibadah kami pada sore hari ini. Kalau selesai ibadah ini Tuhan, kami mendapatkan lawatan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Hamba-Mu Pak Joni Tuhan yang melayani, puji-pujian kami, Engkau pimpin dan urapi dia Tuhan, dan Engkau juga memberkatinya, dan bahkan hamba-Mu juga Pak Piri dari Bandung Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin dengan Roh Kudus-Mu, mari Tuhan urapi dia Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, berikan Tuhan pewahyuan bagi hamba-Mu, pemahaman pengertian. Engkau tuntun dia agar apa yang disampaikannya dapat kami pahami dan mengerti, dan kami terima Tuhan, agar Tuhan juga memateraikan firman-Mu yang kami terima. Dan bahkan acara kami doa syafaat dan juga berbincang-bincang kami pada sore hari ini, Kau pimpin semuanya dari awal pertengahan hingga akhir kami persekutuan dan ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami memulaikan ibadah ini, kami habiskan ibadah kami dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kasih kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Pak Joni. Terima kasih Pak Pemingguan, Pak Peri, Pak Joni, semuanya yang kita hadir. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, shalom. Ya, terima kasih Opung Brahmana Sembiring yang sudah mimpin doa pembukaan. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Tangan Tuhan Sedang Merendah, suatu karya yang indah buat kita semua. Kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.
pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu Low battery, karya please charge. yang mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung dan mulia untuk semua anak-anak yang dikasihinya. Segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi Tuhan. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Tuhan telah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Kita nyanyikan lagu ini, Bukan Dengan Barang Fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
dekat pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Mengampuni, karena Tuhan mengajarkan pada kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan, sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Saya persilakan hambanya, Bapak Ya. Pendeta. Terima kasih. Mari sebelum kita masuk dalam firman, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore hari ini. Waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami satu hari lagi untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan, Kau pimpin kami, agar kami hamba-hamba bisa mencapai visi dari-Mu, Tuhan, yang telah Engkau tetapkan bagi kami ketika kami dipanggil, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini, Tuhan. Kiranya apapun yang hamba perkatakan hari ini hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap ditabur benih firman Tuhan. Kita katakan, amin. Oke, shalom semua. Ya, terima kasih untuk Pak Komingguan berikan kesempatan, satu kehormatan bisa melayani di Family Ministry ini. Hari ini saya akan sharingkan satu topik. Ini tentang hamba yang bisa mencapai visinya Allah. Oke, ini saya sebentar, saya coba bikin slideshow. Oke, ya nanti kalau ada halangan di slide, tolong kasih tahu ya. Kenapa saya ngambil tema ini? Karena belakangan ini dalam pelayanan kami sering menemukan hamba-hamba Tuhan yang setengah jalan dalam pelayanannya berhenti. Ya, ada yang macam-macam lah alasannya, dari keuangan, dari tantangan, dari beratnya pencobaan dan lain-lain. Ada juga godaan dunia dan lain-lain gitu ya. Sehingga nggak mencapai visi Allah yang dulu pernah diberikan padanya gitu ya. Saya yakin ini juga mungkin sekarang di antara kita ada juga yang lagi menghadapinya gitu ya, menghadapi tantangan. Dan hari ini saya mau sedikit sharing ya, nanti apa yang saya alami juga ketika dalam panggilan saya gitu ya. Dan karena di sini Family Ministry ini adalah ministry yang 90% adalah orang-orang pelayanan yang sudah hidup dalam pelayanan, maka saya rasa ini bisa sedikit membantu ya untuk kita saling menguatkan ketika dalam berjalan dalam visinya Allah. Oke. Di dalam Alkitab, di situ di 2 Timotius 2:21 ditulis, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya yakin setiap kita dulunya mungkin dalam kondisi yang tidak layak dipakai Tuhan, apalagi saya pribadi gitu ya. Makanya setiap hamba Tuhan pastinya bagi dia Yesus itu siapa pasti ada. Nah, kalau bagi saya Yesus itu pemulung. Nah, gitu ya, dia mengambil sampah dunia seperti saya, lalu dia pakai menjadi bejananya yang berguna. Seperti yang di 2 Timotius 2:21 ini. Saya ditemukan Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya untuk tujuan yang mulia. Dan itu pastinya ada visi yang Tuhan tanamkan ketika dipanggil. Bagi saya, semua orang bisa dipakai Tuhan, apapun latar belakangnya, sejelek apapun latar belakangnya. Kita bisa lihat banyak cerita-cerita di Alkitab di mana Tuhan yang menemukan, Tuhan yang memanggil. Nabi Yeremia di Yeremia 1 ayat 7 dan 10 ditulisnya bahwa Tuhan berfirman, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini visi yang ditanamkan pada Yeremia. Dan Yeremia berasa waktu itu dia masih terlalu muda untuk bisa diutus. Belum tahu apa-apalah istilahnya gitu ya. Kalau orang Jakarta bilang sekia gitu ya. Nah, tapi
Bagi Tuhan nggak ada istilah itu, ya kan? Paulus pun sama ngomong sama Timotius, nggak ada, kamu jangan menganggap kamu terlalu muda. Yang penting bisa jadi teladan, hidup dalam firman. Tuhanlah yang menjadikan kita. Tuhan yang mengutus, dia yang memampukan kita, kan gitu ya. Rasul Matius juga sama. Dia sering disebut juga Lewi gitu ya. Di Matius 9, setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Dia pemungut cukai. Lalu Yesus bilang, ikutlah aku. Matius langsung berangkat. Dia nggak berasa, saya ini nggak layak. Mungkin zaman waktu itu, dia dianggap orang paling berdosa. Karena udah bekerja bagi penjajah, nagih pajaknya berlebih untuk penjajah lagi ya. Jadi benar-benar sampah bagi orang Yahudi saat itu gitu ya. Nah ini orang-orang yang dipanggil, ya dianggapnya sampah lah di dunia gitu ya. Tapi Tuhan pakai. Nah makanya kita lihat bagaimana Yusuf misalnya. Ya kan, siapa sih dia waktu dipanggil Tuhan? Cuma penggembala domba, itu pun dikit. Karena anak paling kecil gitu ya. Dan Tuhan ketika manggil dia, di Kejadian 37 ayat 7 dan 9 dia bilang, semua saudara-saudaranya bahkan bapaknya akan menyembah dia, bahkan bintang, matahari, bulan ini tentang raja-raja di tempat lain juga akan menyembah dia. Kalau kita berpikir ya seperti Yusuf gitu, kita dapat kayak gitu, kayaknya kita juga akan bertanya, bisa kali ya? Apa bisa? Apa mampu gitu ya? Karena waktu itu dia sangat mudah. Pengembala domba nggak punya pengalaman kok bisa jadi raja, yang sampai raja lain pun bisa menyembah dia. Nah, makanya kita harus tahu setiap kita yang sudah dipanggil Tuhan, kita ditemukan Tuhan, pastinya ada tujuannya, ya kan? Semua orang yang dipanggil Tuhan dalam pelayanan, pasti visi Tuhan yang harus tercapai. Apa sih visi Tuhan? Lukas 5:32 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Semua hamba Tuhan tidak diwajibkan untuk mencari orang-orang benar. Karena orang benar udah benar gitu ya. Justru mencari orang yang belum benar. Untuk supaya dia jadi benar. Nah itu tugas utama kita. Jadi jangan lagi milih-milih ya istilahnya domba-domba atau jemaat yang udah enak gitu ya. Justru kita harus fokusnya yang nggak enak. Kenapa? Kita diminta untuk bisa menyampaikan rancangan Tuhan pada orang-orang yang berasa di luar rancangan Tuhan. Ya kan rancangan Tuhan itu apa sih? Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau datang pada pendosa yang seakan masa depannya nggak cerah, yang seakan nggak bakal damai hidupnya. Kitalah yang ditugaskan untuk memberitahu bahwa mereka tuh punya rancangan luar biasa. Itu visi Tuhan bagi setiap orang, dan kita beruntung, terhormat untuk menyampaikan pesan itu pada banyak orang. Sudah belum kita berjalan dalam visi Tuhan ini? Ya kan? Jadi outputnya adalah semua orang yang kita temui atau yang kita gembalakan harus beroutputnya adalah dia hidup dalam pertobatan, dalam damai sejahtera Tuhan, dan punya masa depan yang cerah. Kalau tidak terjadi, berarti ada yang salah di penggembalaan kita. Mungkin gagal, atau mungkin kita programnya salah gitu ya, salah fokus misalnya. Nah, makanya kita harus benar-benar pada visi Tuhan. Tapi kadang banyak yang bertanya, bisa nggak ya? Saya ini siapa? Ya kan, kayak tadi Yeremia berasa muda, ya kan? Dan Yusuf juga berasa masih muda gitu ya. Matius berasa gua pendosa berat, pemungut cukai gitu ya. Nah, Tuhan di Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Atau di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Makanya pastikan ketika kita dipanggil, benar-benar panggilan. Jangan kita copy paste panggilan orang lain. Nah, kita lihat, dia panggilnya enak loh. Nah, gitu kan? Kan baru lihat yang akhirnya, belum lihat prosesnya gitu ya. Oh, enak, mau kayak gitu. Langsung bikin ministry, lakukan yang orang lain lakukan. Masanya itu dipanggil Tuhan seperti itu nggak?
Tujuan akhirnya memang kita cari orang supaya bertobat, punya masa depan cerah. Tapi cara-caranya dan di mana itu ditentukan Tuhan. Setiap orang beda-beda. Nah, gitu ya. Makanya kita harus pastikan ini panggilan kita, gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya setelah kita dipanggil. Caranya untuk bisa nanti nyampe dalam pemakaian Tuhan, nyampe pada visi Tuhan. Yang paling pertama dimulai dengan perjumpaan pribadi dulu dengan Tuhan. Oke, kita lihat di Alkitab itu pria di Gerasa, orang yang kerasukan setan di Lukas 8, ya kan? Di situ dia setelah berjumpa dengan Tuhan, dibebaskan Tuhan dari roh jahat, dia minta di ayat 38 dia minta diperkenankan menyertai Tuhan. Ketika dia bertemu Tuhan, dia langsung jatuh cinta. Karena kasih Tuhan melimpah atas dia. Orang lain membiarkan dia dalam kerasukan tuh nggak tahu berapa lama. Bahkan orang rantai dia, nggak ada yang menerima dia. Tapi kasih Tuhan menerima dia. Dan dia langsung berasa, aduh hutangnya segalanya, hutang hidup saya pada Tuhan. Dia pengen ngikut Tuhan. Tapi Tuhan langsung kasih visi ke dia. Ya udah, kalau kamu mau, udah pulang aja ke rumahmu, ceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Orang itu langsung taat, langsung keliling seluruh kota, kasih tahu apa yang Tuhan perbuat atas dirinya di ayat 39. Nah itu pria Gerasa. Dia mengalami pribadi dengan Tuhan. Setiap panggilan pasti ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan dulu. Perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 29, kita lihat bagaimana dia ketika sudah bertemu pribadi dengan Tuhan, percakapannya di sumur itu gitu ya, dan Tuhan kasih tahu hal-hal yang bagi dia luar biasa. Nggak ada yang tahu, kok bisa Tuhan tahu? Suaminya banyak gitu ya. Dia langsung ngomong, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Di ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota telah menjadi percaya kepada Tuhan karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Ini perempuan Samaria. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya kan, dikasih air kehidupan, dia langsung berbuat. Nah gitu ya. Dia langsung apa yang ingin dia beritakan. Semua yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, meresponi dengan baik, pasti akan menjawab panggilan Tuhan itu dengan benar-benar berada dalam panggilan Tuhan itu. Nah, demikian juga Matius gitu ya. Jadi setiap kita pasti akan diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau yang tidak, ya mungkin yang pokoknya ikut-ikutan gitu ya, nanti biasanya agak susah bertahan dalam pelayanan. Nah, gitu. Kita harus dulu merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Kalau enggak bisa. Sama dengan saya gitu ya. Tuhan nggak butuh kehebatan saya sebagai dulu ahli keuangan gitu ya. Atau siapapun kita dengan background kita masing-masing ya. Tuhan nggak butuh kehebatan kita. Tuhan butuh hati kita. Tuhan butuh bagaimana respon kita terhadap panggilannya. Nah, saya bisa bertobat dari yang benar-benar fokusnya hanya uang, yang fokusnya pada berhala, bisa seperti sekarang, karena ngalamin Tuhan itu. Kalau nggak ngalamin, nggak mungkin. Saya tinggalkan usaha saya yang lagi jalan bagus gitu ya. Waktu itu kan saya tinggalinnya cabangnya udah 34 cabang di Indonesia gitu ya. Harusnya mah lagi zona nyaman gitu ya. Karena usahanya usaha yang luar biasa istilahnya, nggak ada matinya gitu. Nah jadi ya karena ngalamin perjumpaan itulah saya rela untuk mengorbankan apapun yang pernah Tuhan kasih. Saya mau dapat yang lebih kekal sifatnya. Dan itu adalah visinya Tuhan, yaitu mencari orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Dan saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka ngalamin yang seperti yang saya alamin gitu. Nyampe pada visi Tuhan. Nah gitu. Enak banget hidup dalam visi Tuhan itu. Gitu ya. Lalu kita lihat bagaimana hal yang kedua, selain kita harus punya hati dalam merespon gitu ya. Dan kita juga harus punya motivasi. Nah, dalam merespon itu punya motivasi yang bagus. Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini respon. Okay? Respon dari Yesaya gitu ya. Dia berespon. Ketika Tuhan bertanya, dan saya yakin di suara waktu itu Yesus kan juga sudah ada gitu ya, Allah Tritunggal. Dan dia memanggil, dan ini adalah jawaban, respon dari Nabi, bilangnya, ini aku, utuslah aku. Kita juga sama.
Ketika kita menjawab, ini aku, utuslah aku. Tapi jangan nanti bersungut. Nah, kalau kita punya motivasi yang salah, kemungkinan besar kita akan bersungut. Kalau kita tahu motivasi seorang hamba Tuhan adalah kita berjalan dalam visinya Allah, yaitu mempertobatkan orang, bukan cari keuntungan, bukan memanfaatkan, bukan cari jabatan, penghormatan, alasan duniawi lain gitu ya. Yang dimana visi Tuhan itu di Matius 4:17, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau visi Allah itu yang kita memang tahu dan mau menjalaninya, maka ketika kita menjawab panggilan Tuhan, pasti kita sudah tahu kita butuh banyak pengorbanan untuk itu. Nggak gampang mau ngajak orang bertobat, masalahnya gitu. Lu korban waktu, korban dana, korban hati, korban pikiran, apapun dikorbankan untuk orang-orang yang tersesat untuk bisa kembali. Makanya motivasi kita itu harusnya ada pengabdian. Ketika kita jadi hamba, kita ini benar-benar sudah ditebus, dan kalau zaman dulu budak itu kalau dibayar, kita udah nggak punya hak. Kita hanya mengabdi aja sama Tuhan kita. Nah, makanya di 1 Petrus 5 ayat 2 mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita kalau tidak punya hati yang mau mengabdi pada Tuhan, akan susah sekali berjalan dalam visinya Tuhan. Nggak nyampe pastinya kalau kita nggak punya hati yang mau selalu berkorban atau selalu mau dikorbankan. Ya, yang selalu bukan selalu bukan yang mau dilayani, diperhatikan, diberi, bukan yang itu. Tetapi yang selalu memberi, mengasihi, mengampuni, melayani, selalu Kalau kita nggak punya hati yang itu, pasti gagal. Makanya motivasi sangat penting ketika meresponi panggilan. Ya kan? Kita awal memang harus punya hati dulu. Hati yang mengalami Tuhan dulu. Mengalami kasihnya Tuhan dulu. Setelah itu merespon. Meresponnya harus punya motivasi yang benar. Kalau responnya motivasinya kayak Yudas, yang responnya adalah ya gue ikut Tuhan karena gue jadi bendahara dapat duit banyak nih. Sumbangan-sumbangan gue pakai nih. Nah, kalau kita motivasinya itu lihat, ujungnya pasti nggak nyampe pada visi Allah. Ujungnya pasti kebinasaan. Pasti kita akan kecewa, bersungut, bahkan jadi batu sandungan, tidak memberkati orang. Berapa banyak sekarang hamba Tuhan yang salah motivasi, makanya gagal. Kadang ada yang kekurangan. Nah, ketika kekurangan, kau ketemu saya, Pak bisa bantu nggak? Saya nggak bisa makan. Bapak apa? Panggilannya gembala, Pak. Oke. Gembala tugasnya apa ya, Pak? Oh, menggembalakan jemaat. Oke. Kasih makan nggak, Pak? Iya, Pak. Kasih makan apa? Rohaninya. Setiap hari nggak, Pak? Oh, kalau saya sih seminggu sekali 2 jam, Pak. Oh, ya udah. Berarti Bapak sudah sesuai upahnya. Cuma seminggu 2 jam dibayarnya. Nah, Bapak berarti cukupnya untuk makan seminggu ya sekali gitu ya. Kalau Bapak kerja setiap hari memberi makan rohani, pasti dapat upahnya setiap hari, Pak. Coba Bapak ganti. Sekarang kerjanya full hard. Setiap hari bagi firman Tuhan bagi jemaatmu. Pasti Bapak tidak akan kekurangan. Karena bekerja. Allah, Yesus bilang, Bapak pun bekerja sampai sekarang. Ya kan, masa kamu malas jadi hamba? Hamba harus rajin, ya kan, harus setiap hari. Kalau kita nggak kerja, nggak menggembalakan domba yang dipercayakan, gimana mungkin dapat upah? Ya kan? Itu penting ya. Lalu kita lihat bagaimana ketika kita sudah merespon, ya kan, dia punya hati dulu, terus merespon dengan motivasi yang baik, maka kita akan masuk dalam pembaharuan, dalam pelatihan, dalam gymnya Tuhan, supaya nanti kita jadi hamba-hamba Tuhan yang kuat. Efesus 4 ayat 11 sampai 13 ditulis, ia memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita mencari kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita itu akan dibentuk benar-benar supaya kita kuat. Masuk dalam gym, saya selalu analoginya gitu, gymnya Tuhan. Pelatihnya itu Roh Kudus gitu ya. Kita akan masuk dilatih yang tadinya
diberi mungkin beban yang 5 kilo, nanti 10 kilo gitu ya, supaya rohaninya six pack. Nggak cuma badan doang kita bikin six pack, ya kan, apalagi lagi family pack gitu ya. Nah, jangan sampai roh kita family pack, nggak berkobar-kobar apinya gitu ya, karena pelatihannya kurang. Nah, di dalam proses pelatihan, ada dua yang dilakukan, yaitu Roh Kudus dan Firman. Mereka berdua inilah yang bekerja, yang bisa membentuk seorang hamba Tuhan nanti bisa nyampe pada visinya Allah. Di dalam proses itu ada yang namanya proses menyucikan atau membersihkan hati, ada juga menyucikan, membersihkan pikiran, dan juga ada yang namanya ujian dan pencobaan. Ini ketika kita masuk dalam gymnya Tuhan gitu ya. Tujuannya apa sih? Supaya kita mencapai yang namanya dewasa. Ya kan? Bahkan di Yesaya 48 ayat 10 mengatakan, sesungguhnya aku memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku menguji engkau di dalam dapur kesengsaraan. Nah, ini bagi kita yang siap dipanggil jadi hamba Tuhan, jangan mikirnya yang enak-enak gitu ya. Ujiannya tuh dapur kesengsaraan. Ya kan? Jadi kita harus siap tuh. Ya kan, seorang hamba Tuhan ujiannya harus lebih kuat daripada jemaat supaya kita jadi teladan gitu ya. Masa kita maunya yang enak terus jemaat kita suruh yang susah gitu ya? Nggak mungkin ya. Kita harus jadi teladan dulu. Makanya 1 Korintus 13 ayat 11 katanya gini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah jadi hamba Tuhan, sifatnya kanak-kanak. Ya kan? Senggol dikit, marah. Sedikit-dikit, baper gitu ya. Nggak diperhatikan, marah. Berapa banyak tuh? Umurnya udah tua, tapi sifatnya kanak-kanak. Banyak ya. Termasuk dalam keluarga gitu ya. Kadang sampai istri gembala bilang, saya anaknya 3 Pak, padahal anaknya 2. Yang satu ini siapa Pak? Ini suami saya gitu ya. Karena masih kayak anak-anak gitu ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Makanya kita tuh benar-benar harus menjadi yang baru. Jangan sampai kita khotbahkan pada jemaat bahwa kamu harus diperbaharui manusia yang baru. Dirinya aja belum. Ya kan? Makanya kadang kita suka ngeluh. Kenapa ya kok saya berjalan dalam visi Tuhan dan panggilan Tuhan kok berat ya? Nah, 2 Korintus 5 ayat 4 mengatakan gini, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, makanya kalau kita tidak mau gitu ya, tidak mau meninggalkan yang lama, nggak bakal bisa deh. Nggak bakal bisa. Kita akan berat banget tuh dalam perjalanan kita mau capai visi Allah itu. Harus meninggalkan yang lama. Kita nggak bisa, nggak ada pembaharuan. Kita nggak ada metamorfosis gitu ya. Harus berubah beneran. Dimulai dari mana? Nah, dalam proses ini yang dilakukan Roh Kudus dan Firman. Makanya Firman sangat penting ya. Waktu kita dibaptis Roh Kudus, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus akan pimpin kita. Pimpin kita berdasarkan apa? Dasarnya Firman. Jadi jangan sampai ada pelayanan kita tidak fokus pada Firman. Jangan hanya fokusnya pada doa, pada pujian. Udah, jangan. Yang penting justru yang Firman. Ini sangat penting gitu. Kalau ini tidak kita tanamkan pada domba kita, lihatlah, nggak nyampe. Yang tadinya yang saya bilang visi Allah itu adalah supaya domba-dombanya hidup dalam pertobatan, hidup dalam masa depan yang cerah, hidup dalam damai sejahtera. Tanpa Firman, nggak bisa. Mustahil. Walaupun sudah ada Roh Kudus. Karena harus dua, lengkap gitu ya. Nah, dalam proses itu apa sih yang akan kita alami? Yaitu disucikan dulu hatinya. Di Markus 2 ayat 22 mengatakan demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantong dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru, hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini kita perlu hati yang baru. Ketika kita mau dibersihkan. Yang membersihkan Firman, Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena Firman yang kukatakan kepadamu. Ternyata Firman itu punya kuasa membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, gitu ya.
Kenapa sih bersihkan? Bersih itu atau disucikan supaya kita suci. Karena di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita nggak bisa tidak kudus. Untuk dipakai Tuhan, kita harus kudus karena Bapa kita adalah yang kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa ketemu Tuhan katanya. Ya kan, makanya kita perlu kekudusan itu. Jangan sampai kita tidak mau dalam prosesnya dilatih untuk selalu membersihkan hati. Apa sih pelatihan hati itu? Nah, yang paling pertama adalah kita harus bisa lulus selalu dalam ujian mengampuni. Ini adalah untuk pembersihan hati. Setiap kita ketika dipakai Tuhan dalam pelayanan, Tuhan akan berikan cara supaya kita terlatih dalam mengampuni, yaitu lewat pasangan yang nggak benar lah, orang tua lah, sesama teman lah, bahkan pemimpin rohani yang nggak benar. Nah, ini adalah ujian kita supaya di Amsal 27:17 itu, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini bagian dari pelatihan Tuhan untuk membersihkan hati. Bagaimana berespon terhadap hal-hal yang tidak benar. Dan biasanya yang paling susah kita dalam mengampuni itu orang paling dekat biasanya. Dari pasangan lah, orang tua, mertua gitu ya, ipar gitu ya. Itu yang kadang kalau kita dilukai paling dalam biasanya. Nah gitu ya, apakah kita bisa mengampuni, ya kan? Makanya pelatihannya itu pengampunan pada sesama dulu, pasti begitu. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi untuk bisa kudus dan melihat Tuhan, kita harus bisa hidup damai dengan semua orang. Ayat ini mengatakan demikian. Kalau kamu nggak mau berdamai, kamu nggak bisa ketemu Tuhan. Bukan berarti kalau kita yang sudah pelayanan, sudah di mimbar, khotbah, WL, wah udah ketemu Tuhan tuh dengan berbahasa roh udah ketemu Tuhan. Kagak. Kalau belum suci hatinya, belum berdamai dengan orang lain, kamu tidak bisa ketemu. Nggak tahu yang kamu ucapkan itu bahasa apa, ya. Nah, tapi yang jelas itu bukan bahasa dari Tuhan kalau hatimu nggak bersih. Ya kan? Itu mungkin bisa curahan hatimu, justru curahannya hati yang nggak bersih itu justru. Karena kepahitan dan lain-lain. Karena untuk menjadi orang benar, di Yakobus 5:16, oke, kan sering kita dengar ya, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Itu hanya sepenggal dari satu ayat, yaitu Yakobus 5:16 ini. Ayat pertamanya yang menjelaskan tentang bagaimana jadi orang benar. Yaitu karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ternyata kalau udah mengampuni, mendoakan orang lain, dan ngaku dosa dengan orang lain gitu ya, udah beres, baru kita disebut sembuh. Dan ketika sudah sembuh, baru kamu dianggapnya orang benar yang doanya besar kuasanya. Jadi nggak bisa kalau kita nggak ngampunin orang lain terus bisa jadi benar. Nggak bisa, Pak. Matius 6:14, 15 juga sama. Karena jikalau kamu ngampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nggak ngampunin bisa nggak? Kan ada tuh 1 Yohanes 1 ayat 9, Pak. Kita ngaku dosa aja, pasti diampuni. Bacanya satu kesatuan. Firman tuh nggak bisa comot-comot ayat. Harus baca dalam satu kerangka yang benar. Yaitu Tuhan bilang ampuni dulu orang lain, baru kamu datang minta ampun sama Tuhan. Langkahnya begitu. Nggak bisa kita minta ampun sama Tuhan, terus kita nggak ngampunin orang, terus Tuhan mengampuni kamu. Nggak ada ceritanya. Nah gitu ya. Jangan sampai kita datang di hadapan Tuhan mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, tapi Tuhan lihatnya jijik banget. Karena kita nggak kudus. Menyembah, memuji harus dalam roh dan kebenaran. Artinya kita dalam keadaan benar. Jangan jadi WL, jadi singer gitu yang berasa kalau wah udah berada di gereja yang besar, di mimbar besar udah pasti benar. Enggak. Jangan pakai topeng-topeng rohani di gereja. Ya, bersihkan dulu hatimu. Ya kan, buka dulu topengmu ya gitu ya. Lagu dunia pun sampai begitu gitu ya. Buka dulu topengmu, bersihkan dulu hatimu gitu ya. Berapa kali Pak harus mengampuni? Matius 18, 21, 22. 7 kali, 70 kali. Atau tidak terbatas. Karena kalau kita hitung 490 itu berarti tiap 3 menit orang selalu ngampunin.
Nggak ada yang begitu. Ya kan, ke 3 menit datang minta ampun, melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Nggak ada. Artinya memang kita nggak ada batasannya. Seperti Tuhan mengampuni kita. Ada batasannya nggak? Seumur hidup kita dari kecil sampai gede, minta ampun melulu gitu ya. Tuhan ngampunin terus. Nah, kita juga sama. Hati harus kita bereskan. Ya kan? Nah, selain dari sesama, itu saja kita juga harus beres dengan Tuhan. Nah, setelah beres dengan sesama, kita mulailah ngaku dosa kita pada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pernah dengar ya, dosa yang tidak mendatangkan maut, yang ada di 1 Yohanes 5 ayat 17, itu adalah dosa yang kalau kita akuin, maka tidak mendatangkan maut. Kalau kita nggak ngakuin, mendatangkan maut. Nah, gitu ya. Jadi harus hati-hati dengan cerita satu ini. Dosa yang tidak kita akui. Jangan, oh otomatis Tuhan ampuni, udah Tuhan tahu aja. Nggak usah ngaku gitu ya. Jangan. Tuhan tetap mau kita datang. Mengakui artinya tanda kita tahu itu salah. Banyak orang tidak mau mengakui itu salah, itu yang masalahnya. Ahli Taurat begitu, saya merasa benar. Nggak pernah mau mengaku dosa. Makanya ketika datang ke Yohanes, minta dibaptis, Yohanes bilang, nggak bisa kamu ketua ular beludak, karena nggak mau bertobat, nggak mau ngaku berdosa. Bahkan Yesus bilang perumpamaan seperti seorang pemungut cukai dengan seorang ahli Taurat, orang Farisi. Yang bilang, aku melakukan semua hukum Tuhan. Sedangkan pemungut cukai bilang, aku nggak layak Tuhan, dia mundur jauh-jauh. Nah, itu membedakan. Banyak hamba Tuhan yang berasa selalu sudah benar. Malu untuk ngaku. Nggak bisa, jangan jaim. Di hadapan Tuhan mengaku dosa. Ya, dulu jadi saya punya, punya analogi. Kenapa harus ngaku dosa sih? Nah, saya dulu pernah main volley. Saya kan cacat kaki kanan gitu ya. Dan saya hanya main olahraganya adalah yang main tangan. Selain pingpong ya volley gitu ya. Satu kali pernah waktu SD itu, saya main bola volley bareng dengan teman-teman saya gitu. Satu orang sih teman saya itu, terus kita main passing. Nah, waktu saya pukul terlalu kencang, bolanya kena kaca jendela kelas, pecah gitu ya. Dan teman saya bilang, udah diem-diem aja ya, nggak usah ngomong, kita berdua doang yang tahu, di si lapangan sekolah nggak ada orang gitu. Nah, saya setuju, udah. Setelah itu dia mengintimidasi saya setiap hari. Setiap hari minta ditraktir makan, nggak istirahat siang. Kenapa? Kalau nggak saya lapor ya ke guru ya. Saya diintimidasi terus, selalu sama dia. Nah, ketika saya udah bosan digituin, akhirnya saya udah ngaku aja lah sama guru lah. Karena waktu itu guru menghukum orang lain yang nakal gitu ya. Pasti kalau yang nakal selalu kena sampahnya gitu ya. Saya nih anak yang baik, dari kelas juara 1, nggak mungkin gitu ya. Akhirnya saya ngaku gitu. Dan guru bilang, aduh kenapa kemarin kamu nggak ngaku sih? Saya sampai hukum orang lain, kayak gitu ya. Saya, iya Pak, saya takut Pak gitu. Nah, akhirnya saya tidak dihukum. Tetapi hanya dinasehati, lain kali ngaku ya. Harus berani bertanggung jawab kalau gentleman. Jadi pria. Saya dilepaskan begitu. Akhirnya ketika teman saya datang mau bilang lagi takdir makan gitu, saya bilang ngapain saya takdir? Nanti gue lapor loh. Lapor aja. Gue udah kasih tahu, gitu ya. Saya terbebas dari tuduhan-tuduhan. Nah, kita sama. Kalau kita nggak ngakuin, si setan itu akan selalu menuduh kita dengan apa yang pernah kita lakukan. Makanya kita perlu menyucikan hati kita. Lalu kita juga harus menyucikan, memperbaharui pikiran kita. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Atau di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah pembaharuan budi, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita ketika jadi hamba Tuhan, nggak boleh lagi berpikir caranya seperti cara dunia. Sekarang berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mendirikan pelayanan dengan cara pola pikirnya seperti mendirikan perusahaan. Banyak ya, ketika mendirikan perusahaan, istilahnya kalau dapat modal kita cari donatur gitu ya, untuk dirikan gereja. Kalau perusahaan kan investor namanya gitu ya, dirikan gereja. Nah, tapi kan ada hitung-hitungannya sama investor. Nanti kembalinya gimana? Oh gampang, hitungan 10% kalau dikali segian jemaat, berarti kembalinya ROI-nya, return on investment-nya sekian tahun. Nah gitu ya, ayo berikan dirinya di mana? Di mall. Nah gitu ya. Jangan punya motivasi cara berpikir seperti itu. Melayani Tuhan, itu datang dengan sikap hati mau berkorban. Nah gitu ya. Bukan mencari keuntungan. Bukan gereja Tuhan tuh jadikan pengelolaannya seperti perusahaan gitu.
Wah, kalau yang datang jemaatnya yang keren-keren, duitnya banyak, wah kita sambut dengan baik. Yang datangnya pakai sandal jepit gitu, yang nggak jelas, yang banyak masalah, janganlah jauh-jauh lah inilah. Nah, gitu ya. Bukan begitu. Ya kan, makanya proses berpikir kita harus benar dan cara merespon juga harus benar dalam pelayanan. Nggak bisa tuh kita misalnya, oh kalau orang jahat sama kita kan jahat balik. Nah, itu cara berpikir dunia gitu ya. Atau bohong kecil. Bolehlah bohong kecil untuk tujuan kebaikan. Nggak ada bohong kecil namanya gitu ya. Lakukan segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Nah, saya mau cerita sedikit cara berpikir. Ini baru-baru terjadi. Ini saya udah hamba Tuhan ya. Udah sering khotbah gitu ya. Tapi saya diujikan waktu anak saya masuk rumah sakit. Beberapa minggu yang lalu. Belum lama. Nah, anak saya masuk waktu itu dia pusing. Malam itu udah pusing. Tapi besoknya kan ada ulangan ya SD kelas 4. Dia paling takut nggak masuk sekolah gitu. Apalagi ada ulangan besoknya. Dia paksakan. Akhirnya besoknya masuk sekolah. Nah, terus setelah sekolah kami jemput, dia bilang saya pusing dan demam, Pi. Waduh, kita bilang nih gawat nih. Langsung bawa ke rumah sakit Melinda, di situ dokternya praktek, dokter anak. Dan dokter anaknya periksa-periksa, wah ini kayaknya ada sinus nih Pak, katanya. Ini harus diinapkan. Nah, terus dokternya bilang, Bapak kan dulu pernah cerita, dulu pernah dia ada kista otak tuh, kan nggak pernah di MRI lagi. Mau nggak sekalian kita cek, siapa tahu masih ada gitu kan. Nah, saya bilang, ya kenapa enggak? Nah, gitu. Dalam prosesnya kan diajukan ke AIA dong, ke asuransi, ya kan? Nah, asuransi itu kan punya polis ya, punya peraturan juga gitu. Dulu waktu masukin ke polis, kan kita nggak cerita bahwa kondisi anak dulu pernah ada kista dan lain-lain gitu ya. Kan kita masuk-masuk aja gitu. Nah, dalam proses itu kan dia ngecek dong, AIA tanya dokternya, kenapa mesti ada MRI kepala, nah, gitu. Kan ini masuknya demam gitu kan, apa hubungannya gitu. Nah, dokternya cerita, oh dulu pernah gini. Nah, asuransi mulai ngecek lagi, ya kan? Di situ kita diuji kejujuran. Waktu itu saya nggak lulus ujian tuh. Nah, bohong kecil lah, nah gitu ya. Ketika ditanya gitu kan, kita maunya kan ini di MRI ditanggung oleh asuransi gitu ya, karena nilainya 11 juta untuk MRI doang gitu ya. Dan saya nggak punya dana segitu waktu itu gitu ya, karena kita lagi renovasi gereja juga, lagi banyak dana yang perlu diperlukan gitu ya. Dan saya bilang, oh iya dulu nggak pernah di ini gitu. Kita sepakat nih ngomong sama istri gitu ya. Coba gitu ya. Saya seumur hidup belum pernah yang namanya klaim asuransi ditolak. Kali ini ditolak. Nah, dan saya ketika habis berbohong kecil itu, saya gelisah. Nggak bisa diem. Gelisah, nggak enakan. Saya langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa hambamu ini karena berbohong pada asuransi. Kenapa? Ingin dapat sesuatu yang lebih dari asuransi. Tuhan mengajarkan saya untuk selalu berespon yang benar. Jadi hamba Tuhan bukan yang nggak pernah salah ya, bisa. Ya, ketika kita lagi lemah gitu ya. Nah, makanya daging itu lemah. Nah, ketika saya berbuat benar, saat itu saya mengaku dosa dan saya bilang ya udahlah, biarlah ditolak-tolak lah gitu ya. Jangan periksa MRI untuk kista lah, karena nggak ada hubungannya saat ini memang gitu ya. Ternyata malamnya ada ya, saya cek saldo saya tiba-tiba nambah banyak saldonya. Dan itu cukup tuh MRI. Dan itu setoran tunai, nggak tahu siapa yang setor. Wow, saya bilang Tuhan kalau kita bereaksi, berespon benar gitu ya. Langsung kalau dampak dosanya langsung, saya ditolak asuransi. Tapi ketika memperbaiki hubungan dengan Tuhan, langsung juga berkat Tuhan datang. Itu luar biasa bagi saya gitu ya. Makanya dalam proses pemurnian ini, ujian ini kita harus hati-hati. Oke. Nah, selain hati dan pikiran, kita akan masuk di ujian dan pencobaan. Nah, gitu makanya ingat, proses ujian dan pencobaan itu Yesaya 48 ayat 10. Nah, bahwa kita akan diuji dalam dapur kesengsaraan. Daniel 12 ayat 10 bilangnya, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari fasik itu akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita pasti akan diuji dalam pencobaan. Pencobaan itu artinya menggunakan si setan. Nah, kayak Ayub gitu ya, Tuhan memakai setan karena pencobaan dari setan gitu ya. Dia akan mencobai kita lewat apa? Kelemahan-kelemahan kita di masa lalu. Jadi hati-hati orang pelayanan ya. Ketika kita bertobat, dulu yang pernah kita lakukan nggak benar, hati-hati waspada.
Karena setan tahu kelemahan kita dulu. Dia akan ujikan lagi. Hati-hati. Saya nih dulu paling banyak jatuh di cewek, jatuh di uang, harta gitu ya. Itu selalu ujiannya datang. Hati-hati, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Kita akan jadi keledai, gitu ya. Akan jadi siapa? Anjing dan babi. Nah, gitu ya. Anjing akan kembali pada mutahannya, babi akan kembali pada kubangannya, gitu ya. Hati-hati. Ujian itu akan datang. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan, ketika pencobaan kita datang, maka seketika harus berduka. Katanya waktu kita mengalami pencobaan, kita pasti berduka. Tapi maksud semua itu ada membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana. Dan diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu peroleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita semua ketika masuk di ujian dan pencobaan, kita akan dicemooh, kita akan ditolak, kita akan dihakimi, kita akan dianiaya, dikecewakan, dikhianati dalam pelayanan. Bahkan oleh pimpinan rohani kita. Tapi itu bagian. Kita harus terima itu kacamata yang benar. Kita ini dalam proses masuk ke dalam visinya Allah. Dan ujian pencobaan itu bagian dari proses itu. Lagi di gym. Saya belakangan, saya dikecewakan dengan tim pelayanan yang mundurkan diri hanya karena mau balik ke sekuler. Orang yang sudah lama pelayanan bareng dengan saya, sudah 8 tahun. Kecewa nggak? Sempat 2 bulan tuh pengen meninggalkan pelayanan. Karena kalau sendirian, aduh kayaknya berat. Tapi Tuhan kuatkan. Karena kalau sudah panggilannya Tuhan, Tuhan yang cukupkan. Hanya Tuhan kirim penggantinya, tim pelayanan. Karena kalau untuk pelayanan saya nggak bisa sendiri. Gitu. Nah puji Tuhan, Tuhan selalu kirimkan. Ya kan? Dalam proses kita akan dikecewakan, bahkan dikhianati, ditipu, nah gitu ya. Saya orang pelayanan yang nipu sampai jual rumah gitu, sampai ada juga mendirikan rumah yang baru ini juga dibohongin gitu, ada cor-coran yang nggak dicor, bahkan hampir untung nggak rubuh kayak gitu. Ada orang lain kontraktor yang lihat, aduh Pak ini nggak dicor loh sambungannya, akhirnya kita corin lagi gitu. Itu orang-orang pelayanan semua tuh, gitu kan? Hati-hati, respon itu penting. Jangan sampai kita salah berespon. Mazmur 34:20 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Bahkan Amsal 24 ayat 16 bilang, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Ujian Tuhan pasti akan datang, baik oleh iblis, ya kita tahu iblis sendiri juga yang mencobai Yesus gitu di padang gurun, ya kan? Nah, tapi juga dicobakan oleh keinginan-keinginan daging. Nah, gitu ya, yang pernah dulu kita sering jatuh, itu juga akan dicobakan iblis pada kita. Jadi, harus hati-hati. Tetapi kita ada penghiburan bahwa 1 Korintus 10 ayat 13, semua pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah adalah setia, dan dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan, tapi dia akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Bahkan ketika kita dikhianati orang, dirancangkan yang jahat. Di cerita Yusuf, misalnya di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf bilangnya apa? Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita harus menang. Kita harus lewatin proses penyucian hati, penyucian pikiran, dan masuk dalam proses ujian dan pencobaan. Ini proses untuk kita nanti nyampe pada visi Allah yang terakhir, dan ada janji Tuhan ketika kita bertahan dan menang. Dalam gym ini kita keluar menang, ada upahnya yang sering disebut sebagai upah orang benar. Nah, gitu ya. Dan makanya di Matius 10:41 dibilang di situ ada upah nabi, ada upah orang benar. Nah, gitu ya. Upah orang benar. Orang benar itu apa ya? Yeskiel 18 ayat 9 mengatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia adalah orang benar. Dan ia pasti hidup, demikian firman Tuhan Allah. Jadi kita ada janji-janji. Ketika kita bertahan, kita lulus ujiannya. Sewaktu masih hidup di dunia, ada berkat yang langsung dikasih juga. Berkat jasmani, berkat duniawi. Itu ditulis di Mazmur 5 ayat 13. Bahwa
Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Kau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Seperti Ayub dipagari. Kalau dipagari Tuhan tuh enak banget ya. Kayak Israel punya dom gitu ya. Nah, tapi kan dia punya dom masih bisa kebobolan dengan 5.000 misel gitu ya. Kau yang punya Tuhan nggak bisa kebobolan gitu ya. Amsal 10 ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nah, bahkan kita kalau di ayat 13, di Amsal 13:25, orang benar akan makan sekenyang-kenyangnya. Nggak mungkin kita kekurangan. Kalau kita responnya selalu benar. Tuhan janji itu. Dan di Amsal 15 ayat 6 mengatakan, di rumah orang benar banyak harta benda. Nggak mungkin kita kelaparan, kita kekurangan, nggak bisa bayar uang sekolah dan lain-lain. Nggak. Kita akan hidup cukup. Cukupnya saya dan cukup orang lain berbeda. Setiap orang punya kecukupan masing-masing. Mazmur 112 ayat 2, bahkan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya ngalamin. Ketika saya tetap setia, apa yang saya alami? Yang saya alami adalah ketika keluar dari penjara, tempat terkutuk bagi saya itu penjara, Tuhan jadikan berkat. Dikasih usaha di penjara. Kan lucu ya, nggak masuk akal. Yang nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah saya dengar. Tapi Tuhan kasih. Sampai itu usaha yang nggak tergoncangkan. Orang lain mau COVID, setengah mati, bangkrut, dan lain-lain. Saya dalam situasi apapun, tetap hidup itu usaha. Nggak pernah dengarkan dalam penjara kosong. Penjara bertambah terus, ekonomi makin susah, penjara makin banyak orang. Ya kan? Usaha saya di sana tetap jalan. Itu Tuhan. Luar biasa. Gitu ya. Makanya kita tuh benar-benar unshakable. Kalau Tuhan beserta kita. Kalau kita berespon benar. Dapatlah namanya berkat orang benar. Lalu bagaimana janji Tuhan setelah meninggal? Sewaktu nanti kita meninggal, ada janji juga di sorga. Yakobus 1:12 mengatakan berbagai orang bertahan dalam percobaan, sebab yang sudah tahan uji dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa mengasihi dia. Kita dapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 7, kita akan makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus, berarti kita akan tumbuh di Firdaus. Kan tempat penungguan sementara, ada Hades, ada Firdaus gitu ya. Kita pasti di Firdaus janjinya. Dan di ayat 11, di Wahyu 2 itu, kita tidak akan mengalami kematian kedua atau neraka. Ya kan? Di ayat 17, kita punya kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, terus di Wahyu 3 ayat 5, nah, di situ ada tulis kita nanti akan diberikan nama. Nama tidak akan dihapus di kitab kehidupan dan kita diakui oleh Yesus di hadapan Bapa dan malaikat. Lalu Wahyu 3 ayat 12 mengatakan kita jadi soko guru, kita jadi teladan, jadi pengajar di sana gitu ya. Dan akan memerintah bersama Kristus di Wahyu 3:21. Bahkan kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Wahyu 21 ayat 7. Mari kita selalu berjuang dalam visi Allah pada kita, setia, respon selalu benar, selalu ketika masuk dalam gymnya Tuhan itu kita selalu lulus dengan baik, selalu jadi pemenang, ya kan? Pertandingan kita dapat juara, nah gitu ya, iman yang berkemenangan gitu ya, sehingga nanti Yeremia 29 ayat 11 bahwa kita sudah diberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Pasti kita capai. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita capai dan saya harap kita semua membantu Tuhan mencapainya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya kami semua tetap berjalan dalam visi-Mu Tuhan. Dan kami bisa menerima semua yang Kau janjikan. Dan banyak jemaat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan yang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih hambanya Pendeta Agustinus Ferry yang luar biasa ya. Memang kita harus masuk dalam rencana Tuhan ya. Itu nggak mudah ya. Jadi kita sebelum ibadah kita ada bincang-bincang ya. Seperti orang bisa bikin yayasan ya, bisa menampung 600 orang itu juga nggak mudah ya. Apalagi Pendeta Daniel Alexander ya. Wah, sampai mau hidup di
Papua ya, itu juga kalau bukan panggilan, maaf kata ya, pasti di tengah jalan putus, sudah, pupus, sudah, gugur, ya. Tapi kalau kita benar-benar panggilan dari Tuhan, itu nggak akan bisa. Sekalipun mau ada badai, ada apa juga, dia tetap bertahan, dia tetap setia dan taat. Itu berarti kasih Tuhan itu ada di dalam orang itu ya. Karena di 2 Timotius 2 ayat 13, kasih setia Tuhan itu, sekalipun kita tidak setia, Tuhan Yesus itu setia, dia maha setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Nah, gimana dengan kita? Setianya mau gimana? Ya, banyak orang setia kalau mau diberkati ya. Wah, itu juga orang dunia itu ya. Nggak boleh ya, karena di Lukas kan dikatakan, kalau mau ikut Tuhan Yesus itu harus sangkal dirimu, pikul salibmu ya. Baru kita bisa ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya percaya Pendeta Agustinus Perry itu bukan panggilan yang biasa ya, tapi yang luar biasa ya. Dan saya melihat kesetiaan Pendeta Agustinus Perry itu, Tuhan akan berkati. Saya percaya. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, ya, mau rendah hati, ya, mau rela berkorban, ya, itu nggak mudah loh. Jujur nggak mudah di dalam pelayanannya. Ya, banyak orang banyak berhitung, ya, keluar kalkulator. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus setia dulu sama Tuhan. Kalau kita setia, Tuhan Yesus juga setia memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih yang banyak. Pendeta Agustinus Perry, saya terberkati sekali hari ini. Ya, ayatnya luar biasa ini, banyak sekali. Saya catat semuanya ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan kita akan terus bisa berbagi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Joni Iskandar untuk satu pujian. Setelah itu Ibu Lydia Jumali ya untuk doa syafaat. Nanti bincang-bincang Pak Juan Untung bisa ya. Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Joni. Oke, kita nyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Amin. Ya, silakan yang Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan.
Mana sore hari ini kami sudah dibekali kembali oleh firman-Mu, biar hidup kami berubah kembali Tuhan, untuk sampai visi sebagai hamba Tuhan, supaya hidup kami lebih benar lagi di hari-hari yang sudah lalu Tuhan. Kuasa-Mu terus menyertai, menolong, dan campur tangan Tuhan. Tuhan, Kau pakai terus Bapak Pendeta Tuhan dalam pelayanannya, biar Tuhan selalu memakai dan mengulangi dalam pelayanannya Tuhan. Kau sertai campur tangan-Mu, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biar kuasa-Mu terus menyertai dan menolong. Begitu juga kepada kami semuanya yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, biar kami juga ada dalam kehidupan ini, dan kami juga terus mencapai apa yang tujuan kami. Oh Tuhan, menjadi tujuan kami untuk menjadi hamba-Mu ya Bapak. Sebab itu kami syukur sore hari ini Tuhan sudah menegur dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terus pakai kami semua yang ada di dalam family ministry ini Tuhan, untuk kemuliaan besaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan kembali buat Bapak Pendeta Pambuan Tuhan, biar Engkau juga jamah, Kau sertai, Kau campur tangan, berikan kesembuhan, kesehatan Tuhan, biar untuk hari-hari ke depan Tuhan yang akan menolong apapun yang dihadapinya Tuhan, biar mujizat demi mujizat dialami, biar Bapak Pendeta mingguan dapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati juga kepada ibu dan anak mantu cucunya. Kau pakai semua mereka boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Pak Hendra Tuhan, Kau jelas Tuhan, kuasa hujat Allah yang akan terjadi dalam hidupnya, boleh melayani pekerjaan-Mu kembali ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan kemurahan Allah terus menolong, menyertai, dan campur tangan. Buat ibu, anak, mantu, cucu yang Kau berkati, Kau pakai mereka semua untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapak. Tuhan, makasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan kemurahan Tuhan terus menolong, biar kami semuanya Tuhan pimpin, berikan kesehatan buat kami semua Tuhan. Biar kami sehat, kami boleh tetap memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapak, ke dalam kasih-Mu, biar tangan kemurahan Allah terus menolong, menyertai, campur tangan. Kami juga berdoa buat Tony yang sudah melayani Tuhan di dalam pujian WL Bapak. Oh, terus pada pandangannya pujian ini boleh nak kehadirat-Mu ya Tuhan, menjadi satu persembahan kami, karena Tuhan yang senang dipuji oleh anak ya Bapak. Kami sebagai hamba, kami sudah memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kami semuanya menjadi alat-Mu ya Bapak. Tuhan, terima kasih, kami juga mendoakan kembali ya Bapak, buat bangsa negara kami, buat pemerintah kami. Tuhan, tolong Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong semuanya. Bahkan buat ini Tuhan depan, biar Tuhan tolong siapa yang akan menjadi pemimpin presiden Tuhan. Biar Tuhan yang akan menolong. Kami bersama-sama boleh memilih Tuhan apa yang Tuhan gerakan di dalam hati kami. Kita yang menjadi pemimpin Tuhan buat bangsa negara kami. Kami serahkan semua ke dalam kasih-Mu. Tuhan saja yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke tangan kasih-Mu. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Biar Tuhan tolong semua bekerja menteri Tuhan, biar mereka bekerja dengan baik, dengan hati yang jujur, dan juga mendoakan semua yang bekerja dalam pemerintah Tuhan, tolong teristimewa lagi, kan mata rohani mereka semuanya boleh percaya padamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dan semua doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang menjadi pendengar setiap doa kami, Tuhan yang menjadi jawaban buat setiap doa-doa kami. Bapak, kami serahkan kasih-Mu, segala puji hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan kami. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai menjemput kita orang-orang yang saleh. Yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan tetap beribadah pada jam yang sama, jam 5 sore. Yang melayani adalah Pendeta Silvi Karawan yang ada di Melbourne ya. Kita akan diberkati besok. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Pendeta Agustinus Ferry. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Juan untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Shalom semuanya. Ini nanti